Mas, kan, sini. Bener kan panggilan saya Mas? Ngopi, ngeteh sini. Iya. Banyak tawaran seperti itu. Itu gratis atau bayar? Ya nggak tahu. Dan ternyata kita waktu nunggu di warung itu kita mikir, ini anak kuat nggak sendirian di pantai, jalur pantai sendirian, gelap, naik turun, ketemu tanjakan dini yang nggak bisa digoes. Ya sudahlah, doain aja lah. Kalau kita kan ngukur kemampuan kita, wah ini bisa digoes nggak? Nggak usah deh. Tonton aja deh. Iya. Oke. Bareng-bareng. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bersama Om Irfan di Jakarta Touring Bike. Nah, sekarang sesinya Mas Irfan untuk menjelaskan apa itu Jakarta Touring Bike. Ya. Mas Irfan? Sebenarnya oke, terima kasih. Jakarta Touring Bike ini dipelopori oleh beberapa teman yang sudah senior saya di komunitas. Ada beberapa orang. Ada Om Sardi, ada Om Lubis, ada Om Bungkus, ada Om Arthur. Nanti suatu saat kalau emang Ya, harus tuh kayaknya datang ke sini. berkehendak mereka bisa hadir di sini. Siap. Terima kasih Om Irfan. Ya, oke. Nah, mereka pertama kali ngumpul berinisiasi untuk membuat komunitas itu di bulan Oktober, ngumpul di Taman Mini Oktober tahun 2020. Oh, baru berarti. Baru ya. Oke. 2020 Oktober mereka terbentuk, saya masuk bulan November, belum pernah ketemu, cuman tok-tokan lewat WA aja. Iya. Baru ngumpulnya di bulan Januari setelah 3 bulan. Setelah awalnya tadi ya berjalannya. Event KM0 itu event pertama kali. Oh, oke. Dan 15 orang peserta itu ya kurang lebih ya. Ada banyak, ada 40 orang, cuman yang bisa hadir 15. Oh, oke. Terus event kita yang paling berkesan di CTB itu adalah perjalanan kemarin di 17 Agustusan. Kita bertujuh ke Ciletuh. Kemana? Ciletuh. Apa itu Ciletuh? Ciletuh itu daerah Sukabumi Selatan. Oke. Sukabumi Selatan. Ya. Dekat pantai itu, bukan? Kalau kita ke Pelabuhan Ratu, sorry, bukan Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Selatannya. Oh, oke. Jadi ada namanya Pantai Loji, kita kalau nggak salah itu sepanjang sekitar 15 kilo. Itu ada 3 tanjakan, naik 100 meter, turun 100 meter, ada 3 gunung. Oh. Terus nanti di Pantai Loji endingnya itu ada namanya Tanjakan Dini. Tanjakan Dini. Ya, itu kalau kita touring nggak bisa digoes. Harus dituntun atau harus ditarik naik mobil? Tuntun. Harus dituntun. Dituntun jalan kaki berarti? Iya. Itu setinggi. Jadi pantangan ya kalau kendaraan itu pantangan. Kalau kita kan ngukur kemampuan kita, wah ini bisa digoes nggak? Nggak usah deh. Tuntun aja deh. Iya. Oke. Tuntun bareng-bareng. Dan kalau di komunitas touring, nonton, loading itu bukan satu yang haram. Dan jadi kesepakatan. Karena itu bagian kenikmatan ya? Ya, yang penting adalah sampai di tujuan. Jangan sampai nggak sampai. Itu yang penting. Kita bertujuh berangkat dari pagi tanggal, kalau nggak salah seingat saya tanggal 15 Agustus, melalui rute Bogor, Tajur, naik ke Ciawi, Cikretek, Cigombong. Kita sampai di Cibadak jam 5 sore, terus sampai di daerah apa tuh ya, Cibadak itu ada daerah namanya, itu ada semacam rest area truk. Kebetulan ada bali-bali. Wah, istirahat. Cocok nih. Istirahat, tidur. Ya. Intinya kalau kita touring itu kita nggak nyari tempat seperti hotel, itu nggak kalau buat kita loh ya. Iya. Itu kita nyari bali-bali aja, tanah lapang sedikit, ada teduh, ada ada. Kalau ada yang narik mas stiker mas. Tidak enggak ya? Ya jangan lah. Oke. Ya intinya ada tempat yang teduh, yang bisa kita tinggalin sebentar, kita berhenti. Oh, siap. Mas Irfan,
tadi belum di-mention ada berapa orang yang berangkat itu? Ada 7 orang. 7 orang ya? Ya. 7 orang ya. Ya sebenarnya sih 7 orang, 1 mundur. Oh, oke. Karena Secara fisik dia nggak mampu. kelelahan. Ya. Udah ikut sampai di tengah jalan mundur atau dari awal udah mundur? Dia di tanjakan Tajur. Oh, oke, berarti udah berangkat ya? Udah berangkat. Ya, itu baik buat tim karena apa? Kalau misalnya kita dalam satu grup itu jangan boleh ada yang memaksakan diri. Karena apa? Karena tujuannya ini kan bareng-bareng. Kalau satu orang merasa tidak mampu, nggak apa-apa. Balik badan nggak apa-apa. Itu kita akan acungi jempol. Karena tim tetap akan lanjutkan. Ya, karena secara tim kan ini harus berangkat. Iya. Karena tujuannya adalah jarak jauh. Iya. Daripada nanti di tengah jalan semakin jauh, Semakin ya, payah. Ya. Seharusnya sudah ada persiapan dari awal, Ya. tapi di tengah jalan pun kalau tidak mampu boleh balik badan gitu ya. Ya. Selama tim tetap luncur. Iya. Oke. Jadi touring itu yang penting adalah sampai di tujuan selamat, nikmati perjalanan, sepanjang apapun perjalanan itu enjoy aja. Oke. Mas Irfan, sebelum kelupaan balik lagi nih sampai Bali itu apa yang dilakukan? Ya sama seperti orang biasa, ada toilet, ada kamar mandi, kita mandi, numpang mandi, bayar 5.000 perak sama ibunya. Jam berapa itu ya? Jam 8 malam. Jam 8 malam ya. Oke. Pokoknya sebelum kita mandi kita bersihkan badan dari keringat supaya menjaga Fresh kesehatan lagi ya, kita. ya. Dan kita tidur pun bisa Tidur nyenyak. istirahat ya. Ya, Oke, tidur di atas balai-balai di ruangan terbuka ya. ya. Istirahat sampai jam berapa, kemudian apa yang dilakukan? Kita rencana barengan bangun sebelum subuh. Oh, oke. Kira-kira jam 4:30, 4:30 kita bangun, kita sholat subuh, jam 6 kita start. Lanjut lagi perjalanan. Lanjut lagi hari kedua. Hari 2 sampai di desa, nggak lama dari kita berangkat ada kendala. Oh. Salah satu sepeda dari teman kita RD itu adalah pemindah gear Oh iya, rantai iya. Yang supaya kecil-kecil pindah. itu ya. Bukan yang 2 gitu. Iya. Ya, itu RD itu patah. Bukan patah sih, cuman Slip lah. pengeknya Iya, aja iya, yang iya. patah. Waduh, problem ini. Ah. Akhirnya ya kebetulan yang punya itu dia mampu secara teknis memperbaiki. Akhirnya dia pakai satu giring yang nggak bisa dipindah. Yang penting ketemu bengkel sepeda yang paling dekat. Iya. Ya lumayan kira-kira 5 kilo nanjak turunan. Sampailah kita desa terdekat, cari di pasar, ada cara untuk bisa melanjutkan, memperbaiki, Jalan lagi. kita jalan lagi. Cuman waktu itu saya tanya sama teman saya, kira-kira kalau kita di perjalanan Ciletuh, kamu sanggup nggak dengan kondisi seperti ini? Waduh, nggak sanggup saya. Terus gimana solusinya? Saya mau ke Pelabuhan Ratu dulu, kotanya. Di sana mungkin ada toko Bengkel sepeda. yang lebih baik. Ya. Ya. Akhirnya kita di pertigaan Citarik, kita memisahkan diri. Kan dari 7 Oh, orang. memisahkan diri itu ya? Iya. Dari 6 orang sampai ke pertigaan Citarik, ke kanan ke Pelabuhan Ratu, ke kiri ke Pantai Loji. Teman saya memisahkan diri untuk mencari. Yang satu orang itu? Iya. Itu udah. Kenapa saya tanya seperti itu? Kebetulan dia juga udah punya pengalaman baik di daerah situ. Oh, udah mengenal wilayahnya. Ya, Maksudnya kalau saya yang kejadian itu saya nangis. Pak. Saya tanya waktu itu, kamu nggak ada masalah. Kalau kamu udah ketemu solusi, kamu nyusul kita ke Sendirian? Iya, ke arah Ciletuh, nggak apa-apa Ya sudah, karena dengan komitmen seperti itu, akhirnya kita memisahkan diri. Wih, dahsyat. Dan ini masih banyak, ada sesuatu cerita yang nggak masuk akal. Aduh. Ya. Nah, begitu kita udah memisahkan diri, kira-kira kita berlima waktu itu sampai di puncak apa dulu? Saya lupa. Ada satu warung, kita resting di sana karena sehari sudah malam jam 8:30. Kita memutuskan untuk istirahat di hari kedua di situ. Sambil kita menunggu teman kita yang dari Pelabuhan Ratu. Jam 6 sore teman saya ngasih tahu di WA,
Om, saya udah ketemu solusi, udah ketemu RD baru, rantai udah baru semuanya. Ya udah kamu susul kita kemari. Saya share lokasi. Sanggup nggak? Sanggup. Dan ternyata kita waktu nunggu di warung itu kita mikir, ini anak kuat nggak sendirian di pantai, jalur pantai sendirian, gelap, naik turun, ketemu tanjakan dini yang nggak bisa digoes. Ya sudahlah, doain aja lah. Sampai jam 11 malam kita tunggu di mana Nani nggak datang. Ternyata yang datang tuh mobil. Oh, oke. Mobil datang di tempat warung kita, begitu kaca dibuka, teman saya udah pakai mobil. Sepedanya di mana? Sepedanya ada di belakang. Di belakang mobil. Iya. Oke. Pengen tahu apa yang terjadi? Jadi waktu sebelum tanjakan dini, aduh, aku capek ini. Bener-bener capek ini. Gimana ya? Moga-moga nggak ada apa-apa nih. Dia di apa? Ada satu mobil, kalau salah Avanza Perak waktu itu, ngelewatin dia. Pas di tanjakan sebelum tanjakan itu ada tanjakan gua, dan nggak taunya mobil ini mundur. Oh, Mundur, nggak kuat tanjak. nggak kuat nanjak. Wah, kenapa nih mobil kok mundur? Terus dia lalu itu mobil, dan turun 2 orang, cewek dari Jakarta. Teman saya dipanggil, Mas, Om, bisa nyetir mobil nggak? Kenapa? Saya nggak berani nanjak. Oh, oke. Ya kebetulan teman saya bisa. Akhirnya sepedanya masuk. Masuk ke mobil, dia menolong. Kalau tujuannya menolong boleh dong berhenti naik sepeda. No. Tapi endingnya berbeda. Endingnya berbeda. Nah, karena di daerah sana tuh kan daerah turunan tanjakan tuh banyak banget dan sangat ekstrim. Nah, di tanjakan dini itu ada cerita yang tanda kutip banyak kejadian di sana. Oh, oke. Yang menelan korban. Iya. Akhirnya teman saya bantuin 2 cewek ini sampai ke tujuan di Ciletuh. Oh, oke. Nah, sebelum waktu masuk Ciletuh dia nampir di tempat kita nunggu dia. Makanya kita surprise bercerita semuanya. Lah ya, bahwa sorry nih gue nggak ikutan karena gue harus menolong orang gitu kan. Itu kan cerita baiknya. Ya, cuman endingnya di akhir-akhirnya dia nyesel. Kenapa gua nggak goes ya sampai Ciletuh ya? Karena kalau buat pesepeda buat kita nih, ya dianggap gagal kan? Ya harus ada remedialnya. Iya, betul, itu dia. Dan second chance itu belum tentu terjadi ya, Mas ya? Iya, momentumnya nggak tahu kapan lagi. Makanya dia kalau ketemu saya tuh, aduh gua nyesel, bisa bilang, ya nggak bisa lah, jangan nyesel lah, kan itu udah jadi rezeki lu. Coba kalau nggak ketemu lu tuh, nggak ketolong dia. Tuh anak bisa nyemplung laut tuh. Iya, benar. Mas Irfan, balik lagi ke Jakarta Touring Club. Sekarang masih eksis ya? Masih. Ada rencana kerja apa ke depan? Ada, ini planning kita di bulan Desember akhir tahun itu mau goes ke Lombok. Ke Lombok ya? Iya. Berapa lama kira-kira itu Mas Irfan ke Lombok? Estimasi perjalanan sekitar 10 hari berangkat. 10 hari berangkat dari Jakarta sampai Lombok 10 hari. Oh enggak, sampai Lombok 10 hari, balik 10 hari. Sampai Lombok 10 hari, enggak naik pesawat pulang tapi balik lagi naik sepeda? Iya. Oke. Nah, rencana di perjalanan. Saya kan tadi aja cerita 3 hari berhenti malam tidur di seketemunya tempat gitu. Iya. Ke Lombok gimana ceritanya nanti? Kebetulan salah satu temen itu emang orang Bali. Oke. Mungkin dia sudah planning sesuatu. Iya, itu kan di Bali. sepeda jalan dari Jakarta ke Bali itu nggak ada ini. Nah, kalau di touring itu apa ya? Kita berusaha melepas target-target mengenai gimana kita mau istirahat. Ya kita ketemunya aja di jalan. Oh, oke. Karena beban-beban seperti itu malah membuat kita tuh stres. Ngapain wong kita balik lagi sepeda? Ke problem utama ya, stres lagi ya. Kita sepeda ingin melepas stres. Iya.
udah dilepasin aja, nanti ketemunya ya seketemunya aja di jalan. Baik. Kalau rezeki kita baik, dapat ketemu orang baik, punya tempat, alhamdulillah. Oh, oke. Kalau Rata-rata enggak begitu. ya di jalan ya. Rata-rata begitu. Oh, rata-rata begitu. Oh, mas kasihan nih genjot istirahat tempat saya gitu. Jadi selama pengalaman saya goes di mana-mana itu ya, pada waktu hujan kita ngelewatin rumah orang, mereka tuh merasa apa ya? Iba. Empati. Oh, bukan iba. Enggak. Mas, Oh, kan sini. Bener kan panggilan saya Mas? Ngopi, ngeteh sini. Iya. Banyak tawaran seperti itu. Itu gratis atau bayar? Ya nggak tahu. Iya, Dan iya. karena ada agak sedikit ngeburu waktu juga, ya kita lewatin sampai Iya, nanti iya. ketemu tempat yang enak. Oke. Itu rencana kerja di Desember, touring Jakarta, Lombok. Iya. Diperkirakan makan waktu 10 hari berangkat, 10 hari pulang. Iya. 20 hari. Big question nih buat saya nih. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan pekerjaan? Itu semacam ada apa ya? Kalau kita emang main di sepeda terus-terusan tiap hari, sering ikutin event, dan istri kita juga tahu, keluarga kita tahu, mereka terbuit secara mental juga bahwa bapaknya mereka itu emang orang sepeda. Oh, oke. Jadi mereka nggak terlalu apa ya, kaget lah. Iya. Bapaknya mau sepeda kemana? Ke Bandung. Ya, oke, gitu ya. Ya udah. Oke. Pak naik sepeda ke Bandung, Pak. Oke, Iya. ketemu di sana ya. Ya itu tadi, kalau nggak ngalamin, Iya. susah jelasinnya. Aduh, maksudnya jangan ngebujuk saya untuk kelompok. Gak kuat, Mas. Ya dimulai dari kecil-kecil lah, Iya, Bogor kecil-kecil. dulu lah. Oke. Kecil-kecil sepeda roda 3 dong berarti. Ya rata-rata untuk kita itu memulai sesuatu yang baru itu adalah building blocknya itu adalah di mental. Mental kita yang awalnya menghambat kita untuk bergerak. Baik. Itu yang PR terbesar kita. Setelah kita melalui itu, yes, kita akan menguak diri kita terus sedikit demi sedikit. Akhirnya ya banyak mengenal cara untuk mengenal diri. Kalau saya salah satunya ya sepeda. Sepeda ya. Iya. Masya Allah. Mas Irfan, ini cerita yang sangat luar biasa buat saya karena saya lagi nggak kebayangin nih Jakarta Bogor aja saya. Jangankan Jakarta Bogor. Ya itu tadi saya bilang jangan dibayangin. Ya, Lakuin lakukan aja. Itu pedoman orang-orang pesepeda ya, touring ya. Sebenarnya kata-kata bayangin dan lakuin itu di dalam apa ya, dalam ajaran ya, itu udah umum. Kalau saya pernah belajar dulu itu yang namanya tasawuf ya. Jangan cuma pikir, jalanin. Berangkat ya. Jangan cuma nanya, Lakukan. lakuin. Oke. Berarti saya nggak boleh ngebayangin, saya menghayal, kayaknya disuruh lakuin aja. Belum kepikiran nih dengkul. Mas Irfan, Yep. terima kasih banyak sudah hadir di studio Bright. Sama-sama. Cerita yang sangat luar biasa. Tapi ada satu PR nih. Apa? Jangan lupa undang Jakarta Touring Bike. Ya. Tolong disampaikan di media Mas Irfan, lihat Oke. ke kamera. Ya teman-teman, nanti kita akan datang kemari untuk sharing ke Bright dan listenernya dan masyarakat secara umum tentang kita. Ditunggu teman-teman dari Jakarta Touring Bike. Jangan cuma bapak ini aja yang cerita. Ya. Saya masih belum puas sebenarnya. Cuma waktu yang memisahkan kita nih, Jaya. Bahasanya ini banget gitu ya. Berarti kita akan jumpa lagi bersama komunitas Jakarta Touring Bike di sesi yang akan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.